Ada banyak hal yang harus Arya selesaikan. Ada banyak orang yang sedang menunggunya. Ada banyak pekerjaan yang menunggunya. Ada banyak pekerjaan yang sedang menunggu persetujuannya. Mau tidak mau minggu depan dia memang harus kembali ke kota. Dengan Uli atau tidak dia tetap harus kembali. Tanggung jawabnya terlalu besar untuk ditinggalkan. Siapkan segala keperluan untukmu, jangan lupa juga, jika kamu berhasil membuatku mencintaimu, maka kita akan menetap di kota. Aku akan mengadakan resepsi untuk memperkenalkanmu sebagai Nyonya Arya Wiraguna. Mendengar perkataan suaminya membuat jantung Uli berdetak semakin kencang. Wajah wanita itu memerah menahan gejolak rasa bahagia dalam dirinya. Ini adalah hal yang patut dia syukuri. Uli harus lebih berusaha sekeras yang ia bisa agar Arya bisa menjadikannya istri yang sesungguhnya. Apa kamu benar-benar serius dengan ucapanmu? Tanya Uli memastikan. Dia seolah tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Jangan berpikir yang bukan-bukan. Uli, apa aku pernah tidak serius dengan perkataanku? Arya balik bertanya. Hampir 1 minggu menjalin rumah tangga. Oh, tidak, lebih tepatnya tinggal bersama. Mereka hanya menjalin rumah tangga yang sesungguhnya baru 2 hari. Selama itu pula Arya bisa dengan mudah mengenali sifat Uli. Istrinya itu cenderung suka berpikiran buruk tanpa tahu hal itu akan terjadi atau tidak. Lebih parahnya lagi, Uli seolah memaksakan yang terbaik untuknya dan menutupi sesuatu. Ketakutan Uli membuatnya rela berbohong, padahal kalau wanita itu berkata jujur belum tentu hal yang dia takutkan akan terjadi. Setelah mengenali sifat buruk istrinya, Arya pun menjadi sedikit berhati-hati. Saat berbicara, Arya akan mencoba sabar. Karena menghadapi Uli dan sikapnya yang penuh ketakutan sebelum mengaku salah adalah dengan berkata lembut. Arya tidak ingin kesalahan waktu pertama kali mereka menjadi suami istri tidak sengaja itu terulang kembali. Arya ingin istrinya untuk tidak menutupi kebohongan, sekecil apapun itu. Untuk itulah Arya lebih berhati-hati menghadapi Uli. Sebenarnya ada rasa takut dalam diri Arya. Arya takut jika nanti dalam perjalanan rumah tangganya dengan Uli, istrinya itu berbuat salah dan menutupi kesalahan demi tidak menjadi janda. Bukan begitu maksudku, kata Uli. Tadi kamu sudah setuju untuk ikut denganku. Maka, persiapkan saja dirimu, kata Arya. Arya semakin tidak mengerti dengan ketakutan serta pikiran yang tidak-tidak. Pikiran yang memenuhi rongga kepala istrinya itu. Bang, tinggal di kota bersama suami adalah impianku sejak kecil, tapi aku. Kenapa kamu selalu berpikiran buruk? Tanya Arya dengan nada sedikit kesal. Masalah pikiran buruk ini bukanlah hal pertama lagi bagi mereka berdua. Sebelumnya Uli melarang Arya untuk jujur karena takut jadi janda. Tapi ternyata hal itu tidak terjadi. Itu hanyalah sebuah ketakutan Uli semata. Tadi saat Arya memaksa Uli untuk membagi isi pikirannya, Uli kembali lagi dengan ketakutan-ketakutan yang belum tentu terjadi pada dirinya. Takut tidak cocok dengan adik dan adik ipar Arya. Takut rencananya dalam menyusun misinya gagal. Jika di kota dia pasti tidak menemukan seseorang yang mendukungnya seperti Mamak. Kalau dia ditinggalkan Arya sendirian di sini, Uli takut nantinya Arya akan mendapatkan wanita lain di kota. Dan Uli akan benar-benar menjadi janda. Mendengar semua ucapan pengakuan itu, Arya hanya bisa diam dan menarik nafasnya dalam-dalam agar dia tidak emosi dan membuat Uli ketakutan. Aku bukan berpikiran buruk, Bang. Aku hanya takut kamu tinggalkan dan menjadi janda. Arya sengaja memotong ucapan Uli. Arya mengulang kembali perkataan yang sebelumnya sudah dia katakan. Menegaskan untuk melakukan misi itu dan ikut ke kota. Jangan berpikiran yang bukan-bukan. Kalau kamu seperti itu terus, bisa-bisa kamu membuat orang yang ada di sekitarmu menjadi risih. Arya mencoba memperingati istrinya.
Pikiran buruk Uli harus segera dihilangkan agar tidak menimbulkan sebuah kebohongan yang dapat merusak rumah tangga mereka nantinya. Uli, kamu tahu aku pernah gagal dalam mencintai seseorang. Sebab apa? Karena pasanganku berbohong. Uli mengalihkan matanya yang tadi menatap ubin lantai kini menatap suaminya. Jantung Uli berdetak kencang seperti saat bertemu pertama kali dengan Arya. Kamu tahu kenapa seseorang berbohong? Tanya Arya menatap manik mata istrinya. Uli tidak menjawab dengan cara mengeluarkan suara. Dia hanya menggelengkan kepalanya. Entah kenapa Uli tiba-tiba merasa sulit untuk bicara. Seseorang berbohong karena dia takut akan kenyataan yang akan terjadi. Seperti kamu. Ingat saat pertama kali kita menikah terpaksa itu? Tanya Arya lagi. Sekali lagi Uli hanya menjawab dengan menggerakkan kepalanya. Dia mengangguk pertanda bahwa dirinya ingat dan dia tahu kemana arah pembicaraan Arya. Kamu rela menutup jati diriku yang sesungguhnya karena takut menjadi janda. Lalu saat orang tuamu tahu apa yang terjadi, mereka sama sekali tidak mempermasalahkan hal tersebut. Uli memandang suaminya tanpa berniat untuk mengeluarkan suara. Karena sampai di detik ini pun dia seolah bisu. Uli, kamu boleh berbohong pada dunia luar jika kamu baik-baik saja. Tapi jangan menutupi kebohongan karena takut akan kenyataan pada suamimu, orang tuamu dan keluargamu sendiri. Tahukah kamu bahwa sebuah kebohongan dapat beranak pinang? Kau mau hal itu terjadi padamu? Dan bila nanti, saat kebohonganmu terbuka maka, kamu tidak akan mendapatkan maaf karena terlalu banyak yang kamu tutupi. Akhirnya ketakutanmu menjadi nyata. Uli mencoba mencerna kata demi kata yang keluar dari bibir suaminya itu. Dari hari pertama menjadi suami istri sampai hari ini Uli telah membuat satu kebohongan. Kebohongan itu mungkin akan berlangsung lama jika Luhut tidak membawa Arya pulang dengan keadaan mabuk. Aku salah. Maafkan aku. Uli berkata lirih. Tidak, kamu tidak salah. Kamu juga belum melakukan kebohongan apapun padaku. Arya berkata dengan senyuman. Aku memang tidak berbohong tapi, aku telah salah karena hidup dengan ketakutan yang bahkan belum tentu itu terjadi. Uli menyadari kesalahannya. Dengar, apapun masalahmu ceritakan padaku atau pada Mamak atau anggota keluarga lain yang kamu percaya. Minta solusi terlebih dulu, jangan langsung tenggelam dengan pikiran burukmu sendiri. Ada hal tentang diriku yang sampai hari ini kamu tidak tahu. Aku belum siap untuk menceritakannya padamu. Karena jujur aku belum terlalu percaya. Akhirnya Uli bisa mengatakan hal yang dia pendam. Mendengar perkataan Arya membuat Uli sadar bahwa ketakutan yang belum tentu terjadi, hanya akan membawanya pada sebuah kebohongan nantinya dan terus berlanjut, jika tidak diakhiri. Dengar, Uli, lakukan kewajibanmu, sebagai seorang istri tapi untuk yang itu, maaf aku belum bisa. Mendengar itu, Uli diam. Dia tahu bahwa hati Arya sedikit sulit untuk dimasuki oleh Uli. Pengkhianatan yang diterima pria itu dulu membuat susah membuka hati. Sampai hari ini aku tidak pernah main-main dengan ucapanku. Kamu cukup percaya padaku bahwa aku hanya memilikimu seorang. Karena meski aku belum mencintaimu tapi, aku tidak berniat meninggalkanmu. Perkataan Arya terdengar begitu tulus membuat Uli sadar dia harus menghilangkan pikiran buruknya. Uli harus berusaha membuat suaminya mencintainya. Menjadikannya istri sesungguhnya. Menurut Uli pernikahan sama dengan kelahiran. Hanya bisa dirasakan satu kali oleh satu orang dalam seumur hidup. Dan ternyata prinsip itu juga ada pada diri Arya. Namun, sayang pernikahan yang terjadi tanpa dasar cinta membuat mereka berdua harus berusaha untuk bisa mempertahankan rumah tangganya.